syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni amsaitu minka fi nikmatin wa afiyatin wa sitr wa atimma alayya nikmataka wa afiyataka wa sitr wa fi dunya wal akhirah. Wa ya ayyuhal ikhwan, ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada bapaknya enggak ya? Oh ada, Pak Gus ya. Bapak, Ibu, mitra HNI, MCTIM yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom ya, dalam HS home sharing online malam home ya, yang merupakan acara yang dibuat oleh mentor kita Pak Sujito dan Bu Ani Istiadiana. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua dan istiqomah sampai nanti. Ya, Allahumma amin. Istiqomah terus. Ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga para pengikutnya termasuk kita yang hadir di malam ini. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan membahas tentang sari kurma, yaitu hidup sehat bersama sari kurma HNI. Ya. Sari kurma HNI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak diragukan lagi bahwasanya produk-produk di HNI adalah merupakan produk-produk yang pilihan, ya, produk yang pilihan. Dari kemasannya sudah nampak, Ya, kemasan sari kurma ini merupakan kemasan yang keren, ya. Keren menurut saya sangat keren. Ini merupakan bahannya, dari bahannya sudah kelihatan. Botol plastik yang tidak lembek, ya. Botol plastik yang tidak lembek. Sehingga dengan botol plastik yang keren ini enteng ya, enteng, dibawa kena enteng. Dan kalau jatuh tidak pecah. Ini merupakan kelebihan dari botol sari kurma yang berbahan dari plastik yang eksklusif ya. Ya, mudah pas di genggaman tangan, pas ya. Kemudian ini ya di sisi kanan kirinya ini ya, kalau kita lihat ada gambar kurma, untaian kurma ya. Bukan untaian jamrut khatulistiwa, tapi untaian buah kurma. Ini memang merupakan sebuah hiasan, tapi sesungguhnya ini memberi manfaat kepada kita sehingga pada kita memegang sari kurma ini pada kondisi botol penuh, kemudian tangan kita itu berkeringat, tidak mudah jatuh, tidak licin. Nah, ini merupakan manfaat dari gambar untaian buah kurma di sisi kanan dan kiri botol ini, ya, seperti ini. Kemudian tutupnya, ya, setelah botolnya kembali ke tutupnya atas. Ya, tutupnya ini dari plastik warna putih. Nah, perpaduan putih dan transparan yang berpadu dengan sari kurma warna hitam kecoklatan menjadikan tampak sari kurma sangat elegan dilihat, nah, sangat indah. Dan ini mudah bukanya mudah sekali, dengan satu jari bisa. Nah, satu jari saja. Nutupnya pun dengan satu jari bisa. Ya, dibuka. Ini botolnya, tutupnya tidak akan hilang. Nah, tidak mencari. Kalau enggak seperti ini kan kadang jatuh, gelundung ya, gelundung. Ya, lebih kalau kita bukanya itu di tempat umum ya, di katakanlah di halte atau di terminal. Nah, gelundung mau ngambil kan malu ya. Lah ini tidak. Ya, ini selalu sangat keren sekali ya. Nah, ini bisa ditutup, dikembalikan, ditutup, dikembalikan. Ini merupakan salah satu kelebihan sari kurma HNI saat ini. Ya. Kemudian
tutup botol, ya, tidak rawan jatuh. Kemudian lubangnya, nah ini lubangnya ini, ya, tidak tumpah. Padahal saya gini kan, karena apa? Karena ada kasa di lubangnya, ya, kasa. Ini merupakan penyaring sekaligus menjadikan apa ini? Semut tidak bisa masuk, apalagi saya nggak bisa masuk ya, karena ada kasanya. Jadi bukan sebarang kasa ya. Yang orang kesehatan mungkin yang tahu kasa ya, kain kasa ya. Ada kasanya bukan kain kasa seperti kain kasa sembarangan. Insya Allah ini aman bagi kesehatan. Ya, ini. Tetapi kalau ini kasa ini di lubangnya ya kecil ya, pas untuk dituang ke mulut ya, bisa langsung ke mulut. Nah, maaf ya, saya coba. Pas dituang di mulut. Beda kalau ini tidak ada apa ini? Tidak ada lubang yang kecil, tidak ada kasanya, maka kita akan rawan tersedak, ya, keglogok. Lebih-lebih kalau tidak ada tutup yang seperti ini, nah, langsung dibuka seperti ini, akan keglogok kita. Nah, ini merupakan kelebihan dari tutup botol sari kurma. Ya, botol ini lubangnya kecil, ada kain kasanya, menghindarkan apa ini semut masuk ke dalam apa ini, ke dalam botol sari kurma, dan kita tuang ke dalam mulut kita mudah. Nah, tetapi pada saat kita membuat larutan sari kurma dalam kondisi dalam jumlah besar, ya kita buka aja, nah mudah sekali. Ini adalah merupakan kelebihan dari botol sari kurma. Nah, dari tutupnya, dari botolnya sudah merupakan kelebihan yang luar biasa. Kemudian setelah itu ada logo HNI ya di sini ya, logo HNI. Ya, ada yang bawa sari kurma. Nah, yang bawa sari kurma nanti dapat bonus dari Bu Ani Istiadiana. Insya Allah. Belanja 20 sari kurma apa gitu. Untuk besok saja. Gitu. Yang menunjukkan ini botol sari kurma hari ini dan ikut Zoom hari ini. Wah, keren itu ya. Tinggal bosnya di ACC apa tidak. Kita lanjut terus aja. Ini ada logo HNI, Halal Network Internasional. Jangan keliru, Halal Network Indonesia ya. Karena kalau I itu di benak kita mungkin Indonesia ya, bukan ini internasional ya. Artinya apa? Halal Network itu merupakan pasar sebenarnya, pasar halal ya, seluruh dunia. Ya, maka kalau memasarkan HNI, kalau pengen bisnis di HNI ya, jangan cuma kampung ya, kampung cuma daerah kita, kecamatan, cuma kabupaten ya. Kalau memang mau sukses di HNI ya, HNI itu pasar halal internasional, harus luas ya, meluas kemana-mana, ya. Tidak terbatas oleh kampung. Kalau sudah satu kampung, sudah ikut bergabung dengan kita, mitra semua ya, sudah sudah gabung dengan kita dari mitra semua ya, sudah cukup, sudah utuh kampung kita. Wah, sudah bangga. Jangan berbangga, karena HNI ini adalah internasional, pasar nasional. Dan sesungguhnya pasar ini milik kita, bisa kita setting, kita kendalikan, ya, kita manajernya, kita punya, dan pasar ini bisa kita wariskan. Ini HNI ini yang luar biasa. Ya, pasar, kalau kita punya, katakanlah ikut di pasar mana ya, pasar Magetan atau pasar baru mana, atau ikut di mana, jual di situ. Ya paling-paling kalau nanti ada kasus kebakaran, nanti kita disuruh beli rukonya ya, seperti itu terusnya, tidak bisa kita. Tapi kalau di HNI ini kita meninggal katakanlah, maka pasar HNI bisa kita wariskan kepada keluarga kita. Ini luar biasanya ya. Logo, ini baru logo ya, sudah berapa jam ya ini? Ya. Kemudian di bawahnya ada namanya sari kurma ya. Sari kurma konsentrat buah pilihan, dari konsentrat, bukan proses fermentasi. Lebih-lebih ada tambahan dari bahan-bahan jadi kimia ya. Karena sesungguhnya di dalam sari kurma ini ada sekitar 200 jenis kurma yang kemudian diolah menjadi satu, jadi sari kurma ini. Jadi ada 200-an jenis. Kita nggak akan hafal. Kita mungkin
pernah tahu ya kurma ajwa harganya sekian, mahal sekali. Kita mau beli, pikir-pikir. Tapi dengan konsumsi sari kurma HN ini, misalnya kita sudah makan sari kurma ajwa yang siapa yang konsumsi kurma ajwa sekian butir, maka akan terhindar dari sihir dan racun, ya seperti itu sabda baginda Rasulullah SAW. Kemudian ada kurma sukari, kurma apalagi macam-macam lah. Saya banyak nggak hafal ya. Ada 200 kurma yang ada di sini diolah menjadi satu. Kemudian ada logo halal, ya di bawahnya ada logo halal. Logo halal MUI. MUI adalah merupakan Majelis Ulama Indonesia. Ini nomornya kecil ya, nomor serinya tak catat ini 151200609300820. Ini nomor register halal MUI. Ya, ada nomor register. Dan ini merupakan jaminan atau garansi dari seluruh produk HNI itu adalah halal. Ini karena kita adalah pasar halal. Ini kalau tidak ada logo halal ini tidak akan dijual di hal ini, dan kita tidak usah mikir ini mau cari ini halal apa tidak ya, nggak usah mikir ya, mikir halal insya Allah halal ya, seperti itu. Jadi nggak usah pacak mikir, karena kita sebagai umat Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Yai manusia, kamu sekalian makanlah dari yang halal, halalan thayyiban, dan halal dan baik ya, yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkah setan itu apa? Misalnya ada yang lebih murah tapi enggak halal ya, lebih murah tapi enggak thayyib ya, kata itu. Jadi di pasar itu banyak sari kurma yang lebih murah dari harga di HNI ada, tapi belum tentu merupakan produk yang thayyib ya. Nek kurma halal, kurma itu secara zatnya halal ya. Nah, zatnya halal, tapi prosesnya mungkin tidak thayyib ya, atau kurang thayyib, karena kalau kita mau jual sari kurma, kita beli ke pabrik, maka kita tidak ditanya kurma ini Pak, enggak ditanya jaringan malan, mau kurma yang harga berapa Pak? Nah, harga 10.000 kayak 15.000 kayak, jangan mau harga berapa? Itu aja. Pabrik bisa membuat dengan harga yang jenengan mau. Nah, jenengan mau harganya berapa? Ya, mau harga 15.000, 25 tergantung. Nanti pabrik yang akan menambah, dan rasanya persis, warnanya persis. Namanya juga kurma, sari kurma. Ya, tapi ada penambahan zat-zat tertentu dan proses tertentu yang menjadikan sari kurma yang harganya mungkin sampai 8.000, 10.000, tapi sama dengan ini rasanya. Nah ini di pasaran seperti itu. Dan di HNI itu insya Allah ini terjaga kehalalannya dan kethayyibannya. Kemudian di bawahnya ini ada BPOM ya, BPOM. BPOM itu adalah Badan Pengawas Obat Makanan, BPOM RI ya, nomor MD 265711013550. Saya catat karena aku kecil ini ya. Kan mengapa ini ada BPOM? Karena kita hidup di negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, harus ada aturan gini ya, kita taati, karena kita akan berusaha menjadi warga negara yang mencintai tanah air, mencintai Indonesia, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ya. Berarti dengan menjadikan HNI, sari kurma HNI ini sebagai konsumsi kita, ya, kita jual kepada mitra-mitra kita, pasarkan, maka ini merupakan bukti bahwa kita cinta negeri ini. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian ini di bawahnya ada diproduksi oleh Herbal Emas Wahidatama ya, Purbalingga nomor 5, ini 55321 nomor 2 daerah biar nggak keliru. Nah, Purbalingga Indonesia ya. Nah, sebenarnya ini lebih pas ada di packing ulang ya, di packing ulang oleh PT Herbal Emas Wahidatama Purbalingga. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya sari kurma ini adalah
produk dari salah satu pabrik di Dubai, Uni Emirat Arab. Ya, diproduksi di sana, kemudian di sini diimpor dalam bentuk drum-drum, gitu ya. Prosesnya seperti itu. Kita tinggal packing dan labeling, ya. Kita tinggal packing dan labeling. Nah, kemudian ada berat bersih 350 gram, ya, tidak ada setengah kilo, apalagi 1 kilo. 1 kilo berat, tidak bisa kemana-mana. Ini plastik di mana-mana, ya. Kalau sekali minum juga nggak habis, ya, tapi kecil dibawa kemana-mana. Ya. Jadi ini merupakan settingan yang sangat pas bagi kita, ya, bagi kita, ya, dibawa kemana-mana enteng, dimasukkan tas juga oke, ya, gini juga nggak tumpah, ya. Ini sangat aman, ya, sangat safety dan ringan, mudah dibawa kemana-mana. Ini beratnya juga pas, ya. Kemudian dibaliknya berarti sini, ya, dibaliknya, ya, itu ada sari kurma, kemudian konsentrat buah kurma pilihan komposisi 100% sari kurma. Nah, ini 100% sari kurma. Jadi di Dubai sana itu seluruh bahan, ada 200-an kurma itu diolah jadi satu, dimasak jadi satu, dimasak dijenang, ya, dijenang katakanlah seperti itu, kemudian dihilangkan kadar airnya dengan proses evaporasi, ya, penguapan, ya, diuapkan sampai kadar airnya itu 20 sampai 50%, tinggal 20 sampai 20%. Kemudian juga ada proses antifungi dan ada proses pasteurisasi, pemanasan berulang-ulang dalam suhu 80 derajat Celcius, sehingga zat-zat yang terkandung di dalam ini tidak rusak. Ya, kalau zat-zat gizi dalam makanan, dalam minuman itu dipanaskan lebih dari 100 derajat Celcius, maka kebanyakan akan rusak zat-zat gizinya, terutama vitaminnya atau vitamin C-nya. Ini yang gampang rusak itu ada vitamin C, vitamin B, ya, C, ya, gampang rusak. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada apa ini, ya? Tadi mana ini, ya? Ada simpan di produk dengan suhu 25 derajat Celcius, kondisi tertutup, dan segera habiskan produk setelah terbuka. Wah, Masya Allah, ini merupakan iklan dan iklan dan senjata bagi kita. Ini pesannya sangat kompleks, ya, menurut saya, ya. Simpan produk dalam suhu maksimal 25 derajat Celcius dan kondisi tertutup. Nah, seandainya ada yang komplain, Pak, sari kurmamu kok begini, ya, tanya aja penyimpannya di mana. Apakah di etalase yang setiap hari kena sinar matahari langsung, nah, atau di suhu kira-kira berapa? Ya, kalau di atas 25 derajat Celcius, kalau suhu alami di suhu kamar, suhu lingkungan, insya Allah Indonesia itu sekitar 23, 25. Tapi kalau cuaca panas, ya, memang kadang-kadang sampai di atas 25, ya. Itu pernah, ya. Makanya suhu yang 25 derajat dan kondisi tertutup sangat aman, dan lebih-lebih ini ada batas kedaluarsanya, ya, semakin aman, ya, semakin safety, ya. Tetapi kalau sudah terbuka, kemudian ada keluhan-keluhan, ya, tinggal nanya, oh, Pak, produksinya kok seperti ini, Bu? Nah, itu apa terbuka, penyimpanan bagaimana, dan seterusnya. Ya, ini merupakan senjata bagi kita apabila terjadi komplain, ya, sekaligus merupakan warning, ya, bagi kita bahwa penyimpanannya harus dalam suhu sekian, ya, seperti itu. Kemudian distribusi, ya, setelah itu ada distribusi secara eksklusif oleh PT HPI Jakarta. Jadi memang ini didistribusi oleh PT HPI melalui jaringan-jaringannya. Nah, ini adalah dari tampilan fisik dari sari kurma, ya. Nah, kemudian ini sudah selesai, ya, sudah selesai dari fisiknya, dari botolnya sangat safety, sangat elegan, sangat praktis, ya, sangat kuat, ya, plastiknya sangat kuat, meskipun plastik kuat ini, ya. Kalau jatuh ini nggak pecah ini, ya, nggak mudah pecah, ya, kecuali dibanting. Ya. Kalau dibanting memang sengaja dipecahkan. Kalau jatuh nggak pecah ini, ya, nggak pecah, ya. Gini kan juga nggak tumpah, ya, seperti itu, aman sekali ini, ya, nggak tumpah. Jadi ini adalah salah satu keunggulan secara fisik dari tampilan sari kurma HNI HPI. Kemudian manfaat dari sari kurma sendiri itu sebenarnya apa? Ya, pertama, memiliki senyawa antibakteri.
Ya, senyawa antibakteri ini apa? Senyawa adalah merupakan zat yang mampu membunuh bakteri secara alami. Ya, bisa membunuh kuman bakteri. Ya, bisa menjadi antiinfeksi. Karena apa? Kandungan dari tianin. Sari kurma itu mengandung tianin. Nah, tianin inilah zat atau senyawa yang bisa disebut sebagai antibakteri. Senyawa bakteri antibakteri tadi yang sangat alami, yang alami. Ya, seperti itu. Oh iya, mumpung ingat lagi ya, karena kealamiannya ini, ya, dulu ingat ya, ada sari kurma yang botol kotak itu kan sering ada keluhan menggembung. Ya, kalau seperti ini dulu kan dead syrup ya, tambahan sirup. Kemudian ini adalah sebenarnya seperti apa ya, kawin silang ya, antara dead syrup dan sari kurma. Namanya sari kurma tapi botolnya dead syrup, ya, sangat luar biasa. Kalau pada saat sari kurma dulu kan ada botol yang menggembung itu kadang-kadang ya. Itu perusahaan juga tahu sebenarnya dan kita sudah memberi masukan juga ya lewat mentor kita ya sudah gerak cepat ke sana memberi masukan kepada manajemen dan manajemen juga memikirkan bagaimana ini ya dari pihak gudang ya produksi itu Ustadz Aziz itu bilang ya pada pertemuan di Madiun dulu itu dengan menambahkan sedikit zat kimia itu sudah masalah selesai. Nah, tapi tidak disetujui oleh manajemen HNI karena merusak platform yang dibawa oleh HNI sebagai produk alami. Ya, bayangkan dengan menambahkan satu tetes zat kimia saja, tidak menambah harga, tidak mengurangi rasa, apalagi warna, itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi tidak dilakukan oleh HNI. Karena apa? Untuk menjaga kealamiahannya, keasliannya, ya, kenaturalannya produk HNI. Sehingga beliau saat itu langsung terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab. Naik pesawat maksudnya, bukan terbang kayak sayap ya. Naik sana, kemudian menemui pihak manajemen perusahaan sana, menego agar apa? Kandungan airnya diperkecil menjadi 20 maksimal 25%. Ya. Jadi akhirnya berhasil, alhamdulillah berhasil, dan jadilah tampilan produk sari kurma yang ada di tangan saya seperti ini dan ada di tangan jenengan semua dan kita konsumsi bersama. Nah, mudah-mudahan Pak Ustadz Aziz diberi kekuatan, diberi keistiqomahan sehingga tetap mengawal produk HNI tetap alami, tetap thayyib, ya, tetap berkualitas. Allahumma amin. Ini pertama memiliki senyawa antibakteri tadi ya. Nah, ya, senyawa antibakteri. Kemudian sangat baik untuk wanita hamil. Ya, ini wanita hamil. Siapa yang mau hamil atau sudah hamil ya, butuh sari kurma. Karena apa? Ibu hamil itu dari masa hamil menuju ini semakin bertambah usia kehamilannya, dia akan semakin berat energinya, semakin perlu energi yang banyak ya, lebih pada saat proses melahirkan, proses persalinan. Maka sari kurma ini kalorinya sangat luar biasa ya. Kalorinya sangat luar biasa. Kalorinya sari kurma itu ini berdasarkan dari USDA ya, dari Amerika sana, nanti National Nutrient Database, tiap 100 gram kurma mengandung 277 kalori ya, dari 14%-nya. Maka kalau satu botol sari kurma ini mengandung 969,5 kilokalori, hampir 1000 kilokalori. Nah, kalau ini ibu melahirkan menghamilkan satu botol kurma ini, satu sari kurma HNI sudah hampir 1000 kilokalori dia mempunyai. So, Allah bisa untuk membantu proses persalinan dengan tenaga yang sangat ekstra. Satu botol sudah cukup bisa. Kemudian sari kurma ini juga bisa mencegah bayi lahir cacat. Ya, ini manfaatnya. Karena apa? Ini mengandung suatu zat yang bisa mencegah anemia kekurangan darah. Ya, mencegah karena mengandung zat besi ini, ya, mengandung zat besi. Ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anak lahir cacat secara fisik, secara mental, kadang-kadang kekurangan zat besi atau anemia. Karena apa? Dia kurang oksigen.
Akhirnya karena kurang anemi, kurang oksigen, akhirnya banyak jaringan itu mati, kolap ya. Orang kolap itu kan kekurangan oksigen ya. Mungkin ada yang pernah upacara ya, upacara kemudian anak berdiri gini, tahu-tahu tiung-tiung-tiung gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah kekurangan oksigen di otak kita sehingga dia akan jatuh. Kalau dibiarkan jatuh juga. Nah, jadi adalah dunia jadi gelap semua. Dan upacara sambil sambil tidur akhirnya. Nah, itu adalah kekurangan oksigen di otak kita. Nah, ini adalah sama dengan tadi bayi yang baru lahir tadi, kalau kekurangan oksigen karena ibunya anemi, maka bisa menimbulkan kecacatan fisik maupun kecacatan secara mental. Nah, ini bagi ibu hamil atau ibu yang mau hamil ya, atau yang belum hamil ya, wajib konsumsi sari kurma. Karena apa? Nah, ini hemoglobin itu tidak bisa sekali minum langsung terbentuk, itu nggak bisa, memakan waktu sekitar 112 hari atau sekitar 4 bulan ya. 4 bulan baru terbentuk. Jadi prosesnya nggak bisa ujuk-ujuk langsung minum langsung habis ini banyak, nggak bisa, karena harus melakukan proses regenerasi dari hemoglobin yang lama ya, sel darah merah dan sebagainya itu diregenerasi baru terbentuk yang baru, memakan waktu 4 bulan ya sekitar itu. Okay. Kemudian ini memperkuat sistem imunitas ya. Karena apa? Di dalam sari kurma itu mengandung magnesium, kalsium, fosfor, zinc, selenium, mangan ya. Semuanya mineral-mineral ini dibutuhkan untuk kekebalan tubuh dan juga bisa menjadi anti kanker ya. Sehingga kasus flu ya, kasus flu, pilek ya, terutama yang membandel, maka di dalam resepnya Umi Sabil itu ada prokumin propolis, kemudian EGM, ada ini sari kurma, kemudian apa ya satunya, ada 4 kalau salah ya. Resepnya Umi Sabil ya, EGM, prokumin propolis, spirulina sama ini ya, ada 4 insya Allah itu. Itu kalau flu yang membandel. Tapi kalau flu yang ringan-ringan, apa tuh seudak itu 5 kapsul kalau saya itu, pilek agak pengar-pengar ya, mulai hidung tersumbat langsung tidak 5 bleng. Nah, seolah langsung sudah saya coba itu langsung bisa plong sembuh insyaallah. Itu dari resep dari mentor saya. Kemudian memiliki kandungan zat gizi yang tinggi ya, ini seperti saya sampaikan tadi ya, berdasarkan data dari National Nutrient Database tadi, sebanyak 0,90 mg per 100 mg. Ini ada 350 gram, berarti 3,5 kali lipatnya menjadi 3,15 mg zat besi. Kaya sekali. Ya, seperti tadi, akhirnya bisa mencegah penyakit anemi tadi, catatan pada bayi. Ya. Kemudian ini juga sangat baik bagi pencernaan. Ya, saluran pencernaan. Karena apa? Karena mengandung serat. Seratnya sangat tinggi, sekitar 6,7 gram. Ya, berarti setiap 1 botol ya, kali 3,5 aja berarti 23,4 mg. Ya, sehingga kalau sudah pencernaan sehat, buang air besar lancar, ya, mencegah kanker, mencegah penyakit-penyakit metabolik ya. Metabolik itu apa ya? Diabetes, ya, kolesterol, asam urat, macam-macam itu ya. Karena apa? Proses metabolismenya nggak lancar. Kalau ini dilancarkan dengan sari kurma. Pengalaman saya itu teman di kantor itu ya, seorang perawat juga ya, suaminya seorang polisi di Polres Magetan ya. Itu bapaknya ya juga seorang polisi ya, itu sudah agak tua gitu. Obstipasi ya, nggak bisa BAB. Nah, setelah minum ini, setelah minum sari kurma ini, nah, lancar BAB-nya. Ya, sekarang akhirnya setiap kasus dia kena obstipasi, setelah tidak bisa BAB, langsung minum ini. Nah, tapi sekarang orangnya sudah meninggal si bapaknya tadi. Ya, seperti itu. Kemudian memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Mengapa? Karena sari kurma ini mengandung kalsium, ya, mengandung kalsium juga. Ya. Kemudian ini sebagai antioksidan. Antioksidannya sangat tinggi karena ada dua komponen dari antioksidan, yaitu pertama adalah beta karotin dan yang kedua
lutein zeaxanthin ya, itu karo beta karotin itu sebanyak satu botol ini 311,5 mikrogram. Kalau lutein itu sekitar 11,5 ya, 11,5 mikrogram ya. Nah, kemudian ini karena sifat alaminya tadi, alami tidak ada penambahan zat kimia, ya. Prosesnya pun tidak ada proses fermentasi, ya cuma direbus ya, dikurangi kadar airnya maksudnya. Rebusnya bukan untuk mematangkan, bukan, tapi mengurangi kadar airnya atau namanya evaporasi, ya seperti itu, ya. Ini sehingga aman untuk penderita diabetes ya, karena berdasarkan itu dari guru saya, guru KHT saya ya, di sana. Nah, ini aman untuk penderita diabetes ya. Ini karena penderita diabetes itu kan gula yang diminum, dimakan itu ya kan beredar ke pembuluh darah ya. Pembuluh darah kita semuanya, tetapi tidak bisa diserap oleh pankreas kita karena pankreas itu rusak. Kasus diabetes kan seperti itu. Dan semakin rusak pankreasnya, maka semakin tidak bisalah gula itu terserap oleh pankreas. Akibatnya apa? Gula di dalam darahnya numpuk di situ. Ya sudah, beredar aja, ngelutek di pembuluh darah. Akhirnya gula darah tinggi. Ya, tetapi namanya gula darah di peredaran darah itu tidak akan permanen. Karena beredar akhirnya kan terbuang ya. Terbuang kemana? Nah, dari ini terbuang ke ginjal. Ya, dibuang ke ginjal, akhirnya jadilah kencing. Ya, kencingnya manis. Siapa yang pernah merasakan kencingnya penderita diabetes ya? Itu manis, maka disebut kencing manis. Ya, kalau nggak percaya, lihat aja nanti kencing manis nggak dirasakan ya maksudnya. Yang merasakan semut biasanya ya, dirubung semut ya. Itu semakin tinggi kadar gulanya, dia akan semakin manis sehingga disukai oleh semut ya. Kalau pada waktu saya praktikum sekolah dulu itu namanya reduksi ya. Jadi kencing itu kalau ditambah zat reagen ya, itu benar dipanaskan maka berubah menjadi hijau ya. Setelah hijau itu positif 1, kemudian menjadi kuning. Ya, itu berarti positif 2. Kuning dipanaskan terus berubah menjadi oranye ya. Setelah oranye jadi merah bata lah, ini yang paling tinggi itu merah bata. Jadi itu setiap hari itu saya kalau pas praktek itu selalu ngambil kencingnya orang itu, pasien itu dan direbusi itu ya, baunya juga enak. Tapi yang dilakukan ya reduksi itu setiap hari ya, reduksi setiap pagi ya, reduksi ya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kencingnya ya. Balik tadi ya. Tadi dibuang ke mana tadi? Ke ginjal. Maka airnya menjadi manis ya. Tapi karena sudah terbuang maka terjadilah gula, energi di dalam tubuhnya tidak bisa atau habis. Nah, kalau orang normal bagaimana? Kalau orang normal itu gula yang ada di dalam darah itu diserap oleh pankreas dibentuk menjadi glikogen. Nah, glikogen itu nanti pada saat gula di dalam darah sudah mulai habis, maka glikogennya dipecah menjadi energi, menjadi tenaga sehingga tidak low fat, tetap kuat ya, tetap kuat sampai datang makan lagi. Ya, ini tadi. Sehingga pada penderita diabetes itu relatif dan kebanyakan itu menjadi gampang lemes, gampang low fat. Maka sari kurma ini solusinya. Pernah mencoba? Pak Sugeng pernah. Saya pernah. Jadi pasien saya itu tak beri. Ini juga pada nanti pagi itu, kalau pagi itu tak suruh minum madu multiflora. 1 tetes cukup Pak. Kalau sulit disetes 1 sendok aja ya, dikulum sama sama air liur. Nah, setelah itu ditelan, mengaktifkan enzim-enzim termasuk enzim di dalam pankreas. Ya. Madu multiflora ya. Kemudian setelah itu nanti kalau orangnya kerja di sawah gitu di daerah selatan saya, misalnya sana hampir mendekati rumah Pak Karwo ya, sana orang petani, dia juga seorang yang peternak juga, jadi mencari rumput, mencari setiap hari seperti itu. Ya, akhirnya kalau lemes ini, tadi beli sari kurma, beli
madu, ya madu multiflora, madu pahit, ya madu pahit itu untuk minuman, untuk camilan. Kalau multiflora untuk membangkitkan enzim, ya seperti aman juga untuk penderita diabetes. Nah, dan alhamdulillah setelah dicek gulanya itu turun terus ya, turunnya nggak ngedrop, turun sampai sekarang alhamdulillah stabil, ya seperti itu. Alhamdulillah wasilah dari HNI. Allah Akbar. Kemudian ini apa? Sebagai anti pembeku darah. Ya, ini ya, anti pembeku darah. Karena apa? Kandungan vitamin K yang ada di dalam sari kurma. Ya, kalau dalam kurma itu kandungannya berapa? Kandungan 100 gram kurma mengandung 2,7 mikrogram atau sekitar 2% dari kandungan serat total zat gizinya, sehingga satu botol ini mengandung 2,45 mikrogram vitamin K. Nah, kalau ibu-ibu pernah anaknya lahir di rumah sakit atau di bidan disuntik diinjeksi neovitamin K, pernah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya itu untuk mencegah kerusakan atau perdarahan di otak karena proses melahirkan itu, mencegah. Nah, dengan ini sudah cukup sebenarnya, nggak perlu suntik itu. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya 15 abad yang lalu sudah mengajarkan bayi yang baru lahir, ya itu diberi kurma, ya dari Aisyah istri baginda Rasulullah SAW pernah dihadirkan kepada beberapa bayi, padanya beberapa bayi, maka Nabi pun mendoakan keberkahan bagi mereka, ya dan mentahnik. Ya ini sebuah hadis riwayat Muslim. Kalau Imam Nawawi mengatakan sunnah hukumnya pada seorang bayi ketika baru lahir untuk memutar kunyahan kurma, jadi kurma dikunyah, kemudian diputar di telak kita, ya kemudian diambil yang bagian yang cairannya itu, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi. Nah ini kalau kita sulit mencari kurma, ya sudah ini ada kurma aja, ini diambilkan itu langsung disandarkan ke bayi yang baru lahir. Wah, Masya Allah keren. Ini 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu ya sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan saat ini ilmu kedokteran konvensional baru menemukan bahwa bayi baru lahir itu perlu vitamin K. Masya Allah, ya mantap. Semakin mantap, semakin kita percaya akan kebenaran Islam, kebenaran HNI, ya kemanfaatan HNI. Masya Allah. Nah, kemudian ini sari kurma HNI juga bisa menjaga kesehatan mata. Ya, menurut Dr. Sepriani Timurtini Limbong dalam Klik Dokter, ya Klik Dokter di internet itu, karena ini mengandung vitamin K sebesar berapa? 149 unit internasional per 100 gram. Nah, tinggal mengalihkan, kalau 350 berarti kan kali 3,5 botol, kalikan sendiri ya, PR. Nah, siapa yang cepat nanti dapat bonus dari Bu Anis Dadiana. Ya. Kemudian menurut Dr. Sepriani Timurtini pula, ya ini mengandung, ini untuk bapak-bapak sangat bagus, ini meningkatkan kesuburan pria. Weh, keren ya. Karena apa? Karena mengandung estron dan sterol. Nah, ini bapak, ibu-ibu energinya kuat, bapak-bapak subur. Wah, ini pas sekali untuk pasangan suami istri. Masya Allah ya. Kemudian kenapa dalam kasus demam berdarah, ya, demam berdarah itu ini sangat membantu, sari kurma ini sangat membantu, ya, karena di dalam sari kurma ini, ya, ada beberapa zat yang terkandung di dalamnya itu mampu merupakan zat pembentuk trombosit. Ya, bukan trombosit ini sebenarnya, bukan mengandung trombosit, enggak, tapi adalah membentuk trombosit. Nah, trombosit itu secara normal terbentuk itu selama 10 hari masa baktinya trombosit itu 10 hari, kemudian jadi diproduksi baru itu ya. Jadi di dalam ini ada vitamin B12 ya, sebesar 160 mikrogram. Kemudian ada vitamin K 2,7 mikrogram. Ada zat besi 0,90, kalsium 64 gram. Ya, ini merupakan zat pembentuk trombosit, membentuk trombosit tadi. Maka sangat bermanfaat bagi penderita demam berdarah. Walaupun para dokter mengatakan sari kurma itu tidak bisa menyembuhkan
demam berdarah, memang tidak menyembuhkan. Karena apa? Yang menyembuhkan Allah, ya seperti itu. Wasilah ya, wasilah. Karena apa? Ini mengandung apa tadi? Zat pembentuk trombosit. Nah, yang kedua, ini membentuk tadi apa? Mempunyai senyawa antibakteri sehingga bisa membunuh kuman dari kuman DBD apa? Nah, apa itu? Virus dengue. Ya, virus dengue mampu membunuh seperti itu. Ya, jadi bisa ada antibiotiknya, ada zat pembeku apa? Zat yang pembentuk trombosit ya. Trombosit itu kan sel darah yang tidak berwarna, warnanya transparan. Transparan ya, bener-bener donat itu ya. Donat itu warna transparan. Nah, itu membeku apa? Mencegah perdarahan pada penderita demam berdarah ya. Dan ini banyak sekali kalau kasus demam berdarah sudah ya. Saya itu banyak pasien yang mencari ini sari kurma HNI. Dan ada satu lagi testimoni dari anak saya yang di pondok. Anak saya itu di pondoknya sekarang sudah lulus, ada yang sudah lulus 2 ya. Itu di pondok 6 tahun itu ya. Karena kan di pondok kan juga itu ya makanannya ya namanya mengelola orang banyak itu kan seperti itu nggih. Kadang-kadang tidak ada buahnya, ada buah dikit, macam-macam nggih. Sehingga sariawan, dari sariawan, maka ini solusinya. Dan pada waktu ini habis, anak saya itu mau diberi oleh temannya yang bukan HNI, nggak sembuh-sembuh. Dengan minum ini sekali sudah mulai berkurang, 2 kali 3 kali sembuh, masya Allah. Ya. Jadi anak saya pun mengatakan bahwasanya dan membuktikan kalau produk sari kurma ini sangat bermanfaat bagi sariawan. Mengapa? Nah, padahal di dalam di dalam USDA National Nutrient Database dari Amerika tadi ini dinyatakan tidak mengandung vitamin C. Nah ini ya mungkin duplikasi dari para mentor ya maaf ya itu kandungan vitaminnya tinggi. Tapi menurut lembaga itu ini tidak ada vitamin C-nya. Tapi bisa menyembuhkan sariawan. Kenapa? Ya karena ini punya properti adalah antibakteri, senyawa antibakteri tadi sehingga sariawan yang ada tidak menjadi lebar karena infeksi tambahan. Kan kalau ada luka itu akan diobati, itu pasti akan menambah luka, semakin berkembang lukanya, semakin tambah kumannya. Nah, dengan senyawa antibakteri yang alami tadi, nah, kuman akan mati, sehingga sariawan tidak akan bertambah menjadi besar. Yang kedua, mengandung protein. Berapa kandungan proteinnya? 0,8 gram per setiap 100 gram. Nah, berarti kali 3 berapa? Wah, enggak apa saya kali 3. Nah, saya kalau matematika anak saya, terus ini berapa? Oh, langsung dijawab. Ya. Jadi karena proteinnya apa? Protein adalah zat pembangun sel tadi ya, yang sariawan, sel-selnya yang ada di sariawan itu kan rusak ya. Kemudian kumannya dimatikan, dibentuk oleh zat pembentuk tubuh yaitu zat pembangun sel itu adalah protein tadi. Masalah sangat lengkap ya, sangat lengkap. Jadi satu ini sudah bisa sariawan. Maka sariawan mudah sembuh dengan ini. Saya pun kalau sariawan sudah ini minumi tidur besok pagi sembuh. Insyaallah buktikan berkali-kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ini harga ya, harga. Nah, harganya itu di kita berapa? 45 ya, 45 kalau harga konsumen. Kemudian harga member 35,8. Kita di wilayah 1. Kemudian ada wilayah 2. Berapa harganya? 50.000. Harga membernya berapa? 40,8. Ya. Wilayah 3 berapa? Harga 75.000. Kemudian harga member 65,8. Apa hikmahnya? Kita ini merupakan orang yang banyak nikmat. Ada produk yang bermanfaat, produk yang safety, tampilannya elegan. Poinnya sama, walaupun harganya yang di daerah 3 itu beli 65.000. Ya, kita itu dapat ini tinggal nambahi berapa ya? 5.000 dapat 2. Wah, di daerah 3 itu, di wilayah 3 beli 1 65.000, kita tinggal nambahi
5.000 sudah dapat 2. Poinnya sama, harganya di sana mahal. Ya. Ini merupakan nikmat yang ada pada kita. Maka marilah kita sukses dengan hal ini karena kita berada di wilayah satu dengan harga yang relatif murah, poin sama, kualitas sama, tidak berubah. Alam. Ya. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya, minta maaf yang sebenarnya. Kalau mau sharing, monggo. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ya, Masya Allah, bukan sharing ya, memantapkan dan sangat tercengang dengan apa yang jenengan sampaikan. Masya Jadi, Allah. Jangan terlalu banyak memuji, nanti saya jatuh. Serinci itu. Bahkan saya tadi sempat ini ya, menyimak tentang vitamin K ya. Vitamin K itu untuk pengentalan darah, ya, betul ya? Vitamin K itu merupakan adanya trombin dan protombin bentuk, jadi ada merupakan faktor bentuknya. Jadi kolaborasi gitu loh Bu. Itu salah satu zat yang kolaborasi membentuk itu tadi pengentalan darah. Nah, jadi saya ingat kakak saya yang Pak Unung yang di Surabaya dulu kan pernah disampaikan oleh dokter gigi gitu ya. Jadi waktu itu pendarahan. Jadi pendarahan gigi, pendarahannya itu mulai dari tengah malam sampai mampet itu jam 10 pagi. Masya Allah. Jadi terindikasi memang kekurangan vitamin K dan beliau menyampaikan ini nanti efeknya ke mata ya Bu, jadi ya bisa jadi mata minus dan lain-lain. Memang sekarang juga mata minus. Nah, jadi menjadi pelajaran penting bagi saya khususnya dan mungkin juga teman-teman ya. Jadi mulai hari ini sedini mungkin memang perlu kita edukasi bahwa minum sari kurma itu setelah mendengarkan penjelasan Ustadz Sugeng itu jadi wajib banget gitu ya. Dan ini bisa kita sajikan dalam bentuk topping roti gandum, topping di roti tawar atau dimanapun ya. Bahkan alhamdulillah kan dulu juga teman-teman berlomba-lomba masak pakai kecapnya ganti dengan sari kurma. Jadi bagus itu. Harus dilanjut itu Bu Ani. Gitu ya, Masya Allah. Jadi benar-benar saya baru menyadari malam ini kalau memang ada vitamin K-nya ya. Jadi saya ingat bahwa ini sangat penting karena kita nggak tahu ya, mungkin tiba-tiba tanpa sepengawasan kita, anak-anak kita pas jatuh itu, nah ketika mereka tidak terbiasa minum sari kurma gitu ya, bisa jadi kebutuhan untuk vitamin K-nya kurang. Ini yang kami rasakan dulu waktu masa kecil ya. Nah, jadi catatan penting bagi saya pribadi, artinya sari kurma ini menjadi kebutuhan penting khususnya anak-anak dan wanita, juga orang tua pun juga ya. Dan apalagi bagi saya pribadi, saya pun juga termasuk ini ya, yang anemia. Jadi kebutuhan sari kurma menjadi wajib gitu ya. Oke, insya Allah itu yang dari saya, Masya Allah, luar biasa ilmu pada kesempatan malam hari ini. Kalau misalkan saya biasanya menggunakan di ini ya, di HS itu paparan sari kurma, ya Allah, nggak bisa sampai detail ini ya. Jadi teman-teman nanti di YouTube itu bisa diputar-putar lagi sambil kita untuk belajar HS ya. Dan nanti kalau pas HS itu biasanya saya bawa sari kurma, kemudian bawa ini extra food. Nah, nanti sambil bandingkan harga, pilih-pilih, artinya customer atau audien itu kalau nggak milih sari kurma mesti extra food. Jadi nggak ada pilihan tidak bawa pulang produk ya. Masya Allah. Ada pertanyaan ini Bu Ani. Metabolik itu apa? Metabolik metabolisme ya, metabolisme tubuh itu adalah proses pencernaan makanan ya, dicerna kemudian diserap ya, ditambahi enzim, ditambahi mungkin
kandungan-kandungannya alami dalam tubuh kita. Kalau pencernaan itu kan dari mulut ya. Dari mulut itu ada saliva, ada kemudian apalagi itu zat yang yang anti kuman itu apa itu? Ya, itu dicampur secara mekanik, kemudian di lambung ada salam macam-macam itu diserap oleh tubuh di darah, kemudian dibagi-bagikan ke organ yang membutuhkan seperti gula itu nanti mampirnya di pankreas, kemudian lemak itu di liver ya seperti itu. Dan nanti di metabolis diproses lagi akan menjadi zat-zat diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Maka di dalam organ itu, di dalam organ tubuh kita itu ada satu organ penting katakanlah ya misalnya hati ya, liver ya, itu nanti ada arteri dari atau pembawa zat yang dimetabolisme oleh liver itu, oleh hati itu dikeluarkan, namanya arteri hepatika ya seperti itu. Jadi zat itu diproses di situ, dicampur sama macam-macam, kemudian di mana tadi, kemudian di mana itu yang bahasa Jawanya peru itu peru itu apa ya, itu ya itu juga gitu. Yang rasanya pahit itu apa Bu? Organ rasanya pahit di ayam pedu ya betul. Nah itu diproses di situ. Nah diproses di situ juga. Nah, kemudian ada lagi di limpa ya. Jadi organ-organ itu diproses di situ anunya. Makanan itu kemudian jadilah diolah itu ya secara alami. Maka organ-organ itu harus sehat. Ya, makanya kita harus menyediakan oksigen bagi organ itu. Kalau enggak tadi pingsan. Kalau pingsan kata tolong mati organnya. Ya. Kalau organ itu mati bisa permanen kerusakannya. Ya, kalau bedanya organ sama ini ya, sama sel-sel yang ini ya, tangan secara kasar ini. Ini kalau rusak enggak kalau luka langsung menutup saja seperti ini dan kerusakannya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau organ dalam itu empuk ya, organ itu empuk maka harus dilindungi, namanya organ itu mesti terlindungi oleh tulang, oleh itu. Kalau rusak karena permanen ya, makanya kalau diabetes sudah mendekati, kalau secara praktek itu sekitar nilai 500-an ke atas, 900 itu kerusakannya bisa permanen di dalam pankreas ya. Tapi jangan percaya kepada teori saja, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu bisa dirubah dengan doa, dengan ikhtiar. Apalagi ikhtiar dengan produk yang halal dan thayyib. Insyaallah seperti itu. Mungkin ada yang menambahi monggo. Ya, saya tambahkan lagi bahwasanya sari kurma itu tidak hanya untuk anak-anak ya, untuk bayi, karena sesungguhnya usia rentan terhadap kesehatan itu adalah anak-anak dan lanjut usia. Maka lanjut usia sangat perlu asupan nutrisi seperti sari kurma ini, karena apa? Nanti orang lansia itu banyak faktornya anemi, pengeroposan tulang, ya, osteoporosis itu, dengkulnya untuk sholat sakit, nyeri, ya. Padahal cek asam urat normal, kolesterol normal, tapi kok nyeri, ya ternyata itu pengeroposan tulang. Maka ini solusinya. Dan ini menjadi makanan wajib sesungguhnya bagi kita, sebagai kita, agar kita tampil sehat, tampil kuat meskipun usia kita mendekat semakin bertambah, ya. Maksudnya bertambah, kita tetap kuat, tetap prima, tetap melaksanakan ibadah dengan kuat, ya. Seperti itu. Sehingga usia kita di sisa usia kita yang usia yang penuh barokah. Insyaallah seperti itu. Dari saya tambahan pertanyaan cuma satu, insyaallah, nggih. Matur suwun.